Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Di konten yang lalu gue udah ngebahas tentang si Titanus. Waktu itu gue udah coba riding ke Bandung dengan boncengan, performa mesin dan aksesoris tidak ada masalah. Tapi kali ini gue bakal jalan dengan sesuatu yang berbeda, dengan setup yang berbeda untuk ke Jawa Timur. Yaitu dengan apa kayak apa? Ini dia. Yang di depan kita ini ada trailer Vespa. Kalau di Eropa dia bilangnya PAV atau PAV. Jadi ini adalah gandengan kali ya kalau bahasa sininya. Gandengan, anhang, trailer, PAV, terserah kita mau sebutnya dengan apa. Pengertiannya adalah dia akan menggandeng sesuatu dengan roda sejajar. Dan menurut regulasi Indonesia, ada regulasinya menurut undang-undang. Jadi ini sudah sesuai. Ini diproduksi oleh MAF Sidecar dan gue udah langsung ke tempat pabriknya. Nggak main-main karena profilnya bukan hanya membuat ini secara handmade, tapi ada konstruksi, ada explode diagramnya dan lain-lain. Yang mau gue bahas, apa keuntungan dari menggunakan ini, anhang ini, ada plus, ada minus. Mungkin gue mulai dari plusnya ya. Plusnya kita bisa memanage barang, membawa barang lebih dengan beban dalam arti kata yang tidak begitu berat karena sifatnya ditarik. Jadi suspensi si motor ini tidak terbebani terlalu berat. Minusnya tentunya ketika beban di sini berat, dalam berkendara gaya kita harus berubah. Dalam arti kata seolah-olah kita membawa motor yang sangat panjang. Jadi harus banyak pertimbangan. Braking point harus lebih awal, ketika tikungan jangan lebih nafsu, ketika turunan lebih berhati-hati. Jadi awareness kita dalam berkendara Vespa harus lebih mungkin digandakan. Karena pada intinya kita tuh harus benar-benar berhati-hati dan fokus jangan sampai terpecah, jangan sampai lupa. Begitu juga ketika kita manuver mundur, kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan. Itu harus dipikirkan baik-baik. Orientasi jangan sampai hilang ya pada intinya. Ini masih dalam satu prototype atau research di mana masih banyak kekurangan yang gue lengkapi sementara untuk kepentingan perjalanan gue. Dalam arti kata, gue pakai lampu sepeda di sini untuk seperti ini ya kurang lebih ya. Nah, jadi dia akan berkelip-kelip seperti ini ke depan dan ke belakangnya dua arah untuk memberitahu bahwa di setelah motor kita ini ada sesuatu yang ikut. Oke, gue matikan dulu. Plat nomor gue berikan di belakang seperti biasa, dan di bawah sini ini ada lampu sen, brake light dan emergency hazard. Ini yang gue berdayakan sementara ini menggunakan barang-barang sepeda. Dan yang tidak kalah penting adalah antena. Jadi antena ini kenapa sih ada antena? Dan perlu nanti ada bendera di sini. Jadi ketika kita menyalip kendaraan, yang disalip itu tahu masih ada sesuatu yang lewat. Jadi ini sangat penting. Satu hal lagi yang mau gue bahas, anhang yang dibikin ini sengaja bikin konsep kalengan sesuai dengan Titanus. Di waktu yang bersamaan kita bisa melihat di sini, ini bukan dikenteng tapi press. Ya, pinggirnya press, disambung di sini ada bekas lasannya. Ininya roll. Jadi ini tuh bener-bener precise atau presisi karena ada moldingnya, ya, ada alat cetaknya. Salah satu contoh lagi di mana ini dibikin bukan main-main. Spakbor kecil ini tidak ada sambungan, tidak ada kentengan, tapi press dari plat dipres langsung menjadi seperti ini. Ini semua kita expose. Dan hasil gue berbicara dengan tim dari MAF Sidecar, ini dibentuk bukan dari sekedar ngopi-ngopi sore, tapi ada insinyur yang ikut andil dalam mendesain sebuah anhang ini. Jadi dia ada explode diagramnya dengan kapasitas kekuatan baut berapa, dengan besi apa, semua dihitung untuk keamanan. Kembali lagi, bukan dengan arti kata kita memiliki kapasitas sebesar ini kita bisa membawa misalkan 2 karung beras yang pada akhirnya overload. Semua ada limit, memang belum diberikan sebuah limit dari produsennya. Tapi atas dasar yang gue uji coba, udah gue coba tes jalan, membawa beban, idealnya kita hanya bisa membawa 25 sampai dengan 30 kg. Di atas itu handlingnya sudah tidak rekomen. Karena akan terasa
sangat bergoyang motornya. Nanti di akhir video mungkin gue akan coba jalankan seputaran. Nanti Hanif mungkin bisa duduk menghadap belakang melihat bagaimana movement dia. Oke, kita buka lihat ke dalam lebih dekat. Masih banyak yang harus disesuaikan dan gue akan memberikan feedback. Tuh, kapasitasnya besar banget. Di sini gue tambahkan karpet di bawah. Di bawah ada lubangnya juga. Dan gue tambahkan pengikat barang di sini. Karena ini penting ya. Yang kita bilang strap atau tie down. Ini penting untuk beberapa poin. Karena setelah kita taruh barang-barang ini, barang itu sebisa mungkin stay, tidak terguncang-guncang. Mungkin bisa kita contohkan bagaimana packingnya. Oke, gue akan contohkan bagaimana mempacking. Yang pertama, karena gue bersama Titanus dan Anhang ini akan menuju Jawa Timur, ke Bromo lalu ke Dieng. Di saat cuaca sangat ekstrim, jadi persiapan gue sleeping bag yang besar, body thermal gue bawa, ada juga tenda single. Gue masukin dulu. Oke, sudah gue tata seperti ini. Ini adalah baju-baju ganti gue. Karena ini belum waterproof, jadi gue masih mempersiapkan semua gue bungkus plastik lagi. Masuk. Oli samping gue bawa spare 4 botol. Gue membawa matras buat sementara di perjalanan mungkin gue memerlukan untuk beristirahat. Jas hujan sangat penting. Keperluan masak, ada gas, sebenarnya ada kompor dan lain-lain. Ini semua belum full ya. Kita taruh dulu. Yang sangat penting adalah ini. Ketika berkendara jauh kita perlu first aid kit atau ya plester, obat merah dan lain-lain untuk keadaan darurat. Jangan pernah lupa matras untuk beristirahat. Ini sebenarnya masih ada beberapa lagi yang harus masuk, tapi gue simulasikan dulu, misalkan seperti ini. Kita harus ikat atasnya. Jadi barang ini tidak banyak bergerak, karena ketika banyak bergerak, menimbulkan momentum yang membuat kenyamanan berkendara berkurang. Dan kestabilan menghilang. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan setelah gue timbang-timbang ini, bobot yang akan gue bawa kurang lebih sekitar 20 sampai dengan 25 kg. Kita tutup. Ya. Jadi inilah sidecar-nya. Dan by the way, gue akan berjalan ini dengan motor ini besok malam akan menuju ke Bromo. Dari Bromo gue akan turun ke Wonosobo dan akhirnya pulang ke rumah. Berapa ribu kilometer gue nggak tahu, mungkin 1000 lebih. Tapi inilah dia. Untuk perjalanan jauh gue menggunakan jok King and Queen. Dan gue solo riding tidak bersama istri karena jok ini nyaman. Di bagian sini gue siapkan kunci-kunci dan spare part kecil. Jadi gue bagi-bagi beratnya. Di depan sini gue letakkan kayak tisu, pompa dan lain-lain. Dan jangan lupa bensin cadangan di depan. Seperti ini. Lampu tembak sudah siap, spion, plat nomor semua sudah kita siapkan. Berapa menit? Oke, dan yang terakhir kita akan coba rolling mungkin ya. Kita akan rolling. Gue akan kasih sedikit footage bagaimana dia meleak-liuk, bergerak, berputar di sana. Kita akan lihat, baru gue bikin satu closing untuk semuanya.